Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini, bajingan, apa yang paling dikhawatirkan oleh Yun Che telah terjadi. Dengan kemampuan Ye Xinghan, dia diharapkan bisa melihat melalui formasi mendalam. Ye Xinghan telah melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya, namun hati Yun Che telah menurun. Dia dengan cepat bangkit, mengeluarkan Dragon Vault dan menyerang pintu batu dengan kekuatan penuhnya. Suara pukulan yang menusuk hampir bisa merobek gendang telinga, serangan balik yang sangat besar menyebabkan kedua lengan Yun Che sangat sakit karena luka dalam yang telah dia sembuhkan dengan susah payah telah benar-benar pecah. Dia terhuyung mundur, lalu terjatuh dengan keras ke tanah. Kakak Yun, Feng Shue'er menggeser tubuhnya dan memegang bahu Yun Che. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Tatapan Yun Che tertuju pada pintu batu tempat Dragon Vault mendarat, lupakan retakan, bahkan tidak ada sedikit pun goresan yang bisa dilihat dengan mata telanjang di area itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menurunkan bahunya. Kakak Yun, melihat Yun Che seperti ini, dan memikirkan situasi mereka, Feng Shue'er memeluknya erat. Kakak Yun. Baginya, tiga kata ini adalah dukungan emosional yang bisa dia berikan. Maafkan aku Suir, pada akhirnya, kami masih terpaksa melakukan hal seperti itu. Yun Che tertawa getir sambil berkata tanpa daya. Feng Shue'er dengan paksa menggelengkan kepalanya, tidak, akulah yang mengecewakan Kakak Yun. Itu semua karena aku. Jika bukan karena Kakak Yun yang melindungiku, tidak akan terjadi apa-apa sama sekali. Air mata dari gadis Phoenix itu menetes, mendarat dengan ringan di lengan Yun Che. Dia berbalik, menatap mata Feng Shui, dan berkata dengan ringan setelah beberapa waktu, Suir, apakah kamu takut? Wajah Yun Che benar-benar pucat, namun sorot matanya adalah salah satu yang dia kenal, seseorang dengan kehangatan yang menyebabkan dia tanpa sadar menjadi tergila-gila. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, jika aku sendirian, aku akan takut, tapi dengan Kakak Yun, aku tidak takut sama sekali. Tapi, aku sangat takut. Yun Che menutup matanya, aku takut aku tidak akan bisa melihat orang-orang terdekatku dan istriku lagi. Takut tidak ada yang akan melindungi mereka, takut aku tidak akan bisa menyelesaikan keinginan terakhir yang dipercayakan kakekku, aku khawatir aku tidak akan bisa melihat peri kecil lagi dalam hidup ini, dan anak kami, aku takut, banyak hal. Namun sekarang, tepat di depanku, yang paling aku takuti adalah aku benar-benar akan melihatmu kehilangan nyawamu di sini. Lingkungan sekitar bergidik semakin keras, ledakan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Dragon Vault telah dikesampingkan oleh Yun Che. Tangannya memegang tangan kecil Feng Shue'er, sambil menatap ke atas dan berkata dengan kecewa, Shue'er, tahukah kamu bahwa aku selalu menjadi seseorang yang menghargai hidupku sendiri dan terlebih lagi, orang yang sangat egois. Aku biasa meracuni banyak orang sampai mati hanya untuk membiarkan diriku hidup, begitu banyak hingga kamu bahkan tidak dapat membayangkannya, dan di antara mereka, ada banyak orang yang tidak bersalah. Feng Shue'er menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu bahwa kakak laki-laki Yun adalah orang yang paling baik di dunia, dan juga orang yang memperlakukan saya dengan baik. Tidak peduli siapa yang memberitahuku bahwa kakak Yun adalah orang jahat, aku tidak akan mempercayainya. Yun Che tertawa terbahak-bahak, Shue'er, hatimu seperti kristal, meskipun pada awalnya aku telah menipumu dengan cara seperti itu, bukan saja kamu tidak mengeksposku, kamu malah mengajariku World Ode of the Phoenix, atas kemauanmu sendiri, dan kemarin, kamu membantuku dengan ketekunan seperti itu. Di hadapanmu, aku malu dan ternoda oleh kekotoran dan rasa bersalah atas kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, penampilanmu seperti mutiara yang telah dimasukkan ke dalam jiwaku, satu sangat berharga sehingga saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyentuhnya.
Kakak Yun, Feng Shuer tidak mengerti mengapa Yun Ce mengatakan hal aneh seperti itu. Setiap kata darinya merupakan pujian dan kekaguman, membuat hatinya merasa puas dan hangat, namun di saat yang sama, ada semacam kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Itu sebabnya, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyaksikan tanpa daya saat kamu mati, setidaknya untuk saat ini, aku lebih baik mati. Kakak Yun, aku akan selamanya mengingat kata-katamu hari ini. Bahkan jika aku mati, dan pergi ke dunia lain, aku tidak akan pernah lupa. Feng Shuer bergumam pelan. Terjebak dalam situasi seperti itu dan tidak dapat melarikan diri, dengan 15 menit lagi sebelum Dewa Kematian datang mengetuk. Dan menghadapi kematian yang akan segera terjadi, dia seharusnya merasakan ketakutan bersama dengan banyak kekhawatiran, namun pada saat itu, hatinya malah menjadi sangat damai, tanpa sedikit pun rasa takut. Dia tahu alasannya, itu karena orang di sampingnya. Jejak tekad muncul di mata Yun Ce. Dia mengulurkan telapak tangannya saat jejak api emas melintas di antara alisnya. Dia memandang Feng Shuer dan berkata, "Shuer, tutup matamu." Feng Shuer menutup matanya seperti sebelumnya. Yun Ce mengulurkan dua jari dan dengan lembut mengetuk area di antara alis Feng Shuer. Seketika, jejak Phoenix melintas di antara alis Feng Shuer, jejak emas seperti milik Yun Ce. Ah, ini. Feng Shuer membuka matanya dan terkejut. Ini adalah formula mendalam dari tahap kelima dan keenam Ode Dunia Phoenix. Yun Ce berkata, "Cepat, ukirlah itu ke dalam ingatanmu." Tahap kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix adalah sesuatu yang telah dirindukan oleh Sekte Divine Phoenix selama 5.000 tahun terakhir, dan sekarang, seseorang akhirnya memberinya. Meskipun waktunya tidak tepat, Feng Shuer tetap patuh menurutinya. Menutup matanya, dia menenangkan pikirannya, mengukir jejak mendalam di dalam pikirannya ke dalam jiwanya. Setelah kurang dari 1/8 jam, Feng Shuer membuka matanya. Yun Ce tersenyum sedikit dan berkata, "Shuer memang jauh lebih pintar dari yang kukira. Jika seperti ini, Shuer akan bisa menguasainya hanya dalam waktu beberapa bulan." Lingkungan sekitar mulai bergemuruh terus-menerus. Selain itu, tingkat kegaduhan menjadi semakin intens, seolah-olah akan ada gua kapan saja. Namun Yun Ce menunjukkan ekspresi yang sangat damai. Dia memperhatikan bahwa mata Feng Shuer sedikit berkabut, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Shuer, kamu harus mendengarkan baik-baik kata-kataku berikut ini, oke?" Feng Shuer mengangguk, "Saya akan mendengarkan selama itu adalah kata-kata Kakak Yun." Yun Ce tertawa sedikit dan berkata, 4 tempat suci ternyata sudah menyadari meninggalnya Dewa Phoenix, kamu mengungkapkan kekuatanmu di turnamen peringkat kemarin juga memungkinkan mereka untuk mengkonfirmasi hal ini. Dalam waktu dekat, Sekte Phoenix Suci Anda kemungkinan besar akan menghadapi tekanan dan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak yakin bagaimana ayahmu akan menangani masalah ini. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi, Shuer, setelah meninggalkan tempat ini, kamu harus mengolah tahap ke-6 dari syair dunia Phoenix ini dengan baik, dan dapatkan kekuatan yang lebih besar untuk melindungi diri Anda sendiri. Selain ayah dan kakek kerajaanmu, jangan mudah percaya pada orang lain, termasuk saudara-saudara kerajaanmu, karena tekanan dan kekhawatiran untuk memperbaiki nasibnya, ada kemungkinan seseorang yang dekat denganmu akan menyerah pada 4 tempat suci. Alasan, tidak peduli apapun yang terjadi, kamu harus memberikan nyawa dan keselamatanmu sebagai prioritas utama, karena bagi ayahmu dan orang-orang di sektemu, dan bagiku, hidupmu lebih penting daripada seluruh sekte Phoenix Suci. Jika suatu hari sektemu benar-benar menghadapi bencana yang tidak dapat ditanggung, Shuer, aku harap kamu tidak mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi sektemu, dan malah menggunakan seluruh kekuatanmu untuk melarikan diri, membiarkan dirimu terus hidup. Shuer, tolong janjikan ini padaku.
Suer membuka sedikit bibir lembutnya, merasa agak tersesat setelah meninggalkan tempat ini. Kita masih bisa meninggalkan tempat ini. Tidak masalah, berjanjilah padaku dulu. Yunce berkata dengan tegas, kamu sendiri yang baru saja mengatakannya, jika itu adalah kata-kataku, kamu akan mendengarkannya. Feng Suer mengangguk ringan, kalau begitu, aku berjanji. Yunce mulai tertawa. Dia mengulurkan kelingkingnya ke arah Feng Suer, kalau begitu mari kita lakukan seperti yang terakhir kali, sumpah kelingking. Feng Suer mengulurkan kelingkingnya yang halus dan menyatu dengan kelingking Yunce. Saat mereka diam-diam berpelukan semakin erat sambil menatap mata masing-masing, mereka berdua memikirkan tentang pertama kalinya mereka mengucapkan sumpah kelingking di saat yang sama, dan mulai tertawa ringan. Yunce berkata sambil tersenyum, karena kita telah bersumpah kelingking, ini berarti Suir telah berjanji padaku dan tidak bisa menentangnya. Feng Suer setuju, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan pada Kakak Hyun. Kakak Hyun, kamu juga tidak bisa mengingkari janji untuk membawaku melihat salju. Mata Yunce sedikit goyah. Dia tidak langsung menjawab, tapi malah mengulurkan tangan untuk melepaskan giok transportasi yang diberikan Xia Yuanba dari lehernya, lalu dengan lembut menggantungkannya di leher Feng Suir. Ini adalah, Feng Suir memegang batu giok di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu giok itu awalnya berkilau dan transparan, namun di bawah cahaya leher Feng Shui yang seperti batu giok bersalju, batu itu telah kehilangan kemegahannya. Yunce meletakkan telapak tangannya ke tangan Feng Shui, lalu diam-diam menggenggam batu itu. Dia memandang kulit cantiknya dengan enggan, suaranya seperti angin sepoi-sepoi. Apa yang telah aku janjikan pada Suer, pasti akan aku lakukan. Setelah 3 tahun, aku akan membawa Suer untuk melihat salju tak berujung di Blue Wind Nation. Wilayah salju dengan es ekstrim. Setelah 3 tahun, Suir, maukah kamu menungguku di sana? Lingkungan sekitar tampak mendidih, Yunce dan Feng Suer terlempar di bawah gemuruh yang hebat. Tabut mendalam primordial akhirnya mencapai hitungan mundur terakhir dari penutupannya. Feng Suer menatap Yunce dengan bingung, hatinya menjadi semakin berkabut, dengan kegelisahan yang tak terkatakan, tunggu kamu. Kakak Hyun, kenapa aku harus menunggumu? Retakan menakjubkan muncul di udara, muncul tidak lebih dari 3 kaki di belakang Yunce. Ekspresi Yunce tetap tenang seperti biasanya, seolah-olah pada saat ini, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggu pikirannya. Dia dengan ringan mengencangkan cengkeramannya. Dengan suara ringan, giok transportasi hancur, dan cahaya yang dalam langsung terpancar saat formasi halus muncul di tubuh Feng Suer. Munculnya formasi mendalam bersama dengan aura mendalam misteriusnya menyebabkan Feng Suir tiba-tiba mendapat firasat tentang sesuatu. Kakak Hyun, kamu. Suir, tunggu aku. Keempat kata Yunce itu tidak terburu-buru dan damai, namun ketika kata-kata itu sampai ke telinga Feng Suer, seolah-olah petir menyambarnya, menyebabkan pikirannya benar-benar dilemparkan ke dalam kekacauan. Sampai pada titik di mana ia berada di ambang kehancuran. Dia membelalakkan matanya karena ketakutan dan sakit hati yang tak ada habisnya menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Dia mengulurkan telapak tangannya, ingin menangkap Yunce, tetapi menyadari bahwa tubuhnya sudah mulai kabur, dan mereka semakin jauh, semakin jauh. Kakak Hyun. Tidak. Setelah jeritan darahnya yang mengental, semua suara dan cahaya tampak menjauh saat siluet Yunce menjadi buram sepenuhnya di ruang tak berujung. Ruang angkasa benar-benar menjadi kacau, seluruh dunia sepertinya berada di ambang kehancuran. Yunce meletakkan lengannya, meraih Dragon Vault dan memeluknya, menutup matanya. Seluruh ruang tabut mendalam primordial sepertinya langsung hancur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa memenuhi setiap sudut bahtera yang dalam,
dan bekas luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak di tubuh Yunce. Seluruh tubuhnya langsung menjadi berantakan berdarah, seolah-olah seluruh tubuhnya hancur dan tercincang oleh ruang dalam sekejap. Pagi di kota Divine Phoenix, di jantung kota tiba-tiba tampak menjadi jauh lebih terang, orang secara tidak sadar melihat ke atas dan menyadari bahwa di langit biru yang jauh, primordial mendalam Ark yang telah berhenti di sana selama setengah tahun, telah menghilang tanpa jejak. Gu Chang, Feng Hengkong dan yang lainnya, pada dasarnya telah diusir oleh primordial mendalam Ark pada waktu yang sama. Kemudian, mereka muncul di tanah tepat di bawah primordial mendalam Ark, yang tepatnya berada di dalam kota Phoenix. Sekelompok tetua dan pangeran telah lama menunggu di sana, dan ketika mereka melihat kemunculan Feng Hengkong dan yang lainnya, mereka buru-buru pergi menyambut, dan menanyakan keadaannya. Orang-orang dari Sekte Phoenix Suci yang masuk bersama-sama, telah muncul pada saat yang sama. Feng Hengkong dengan cepat mengalihkan pandangannya ke sekeliling, namun, dia menyadari bahwa ada dua orang yang hilang, dan mereka bahkan adalah dua orang yang paling penting. Dia berkata dengan cemberut, "Di mana Feng Shue'er dan Tetua Agung? Kenapa mereka belum keluar?" Guru spiritual Gu Chang mengangkat kepalanya untuk melirik tabut mendalam primordial yang belum menghilang, dan dengan tenang berkata, "Muridku juga belum muncul. Posisi mereka di primordial mendalam Ark berbeda dengan kita, jadi mungkin ada penyimpangan pada waktu kemunculannya." Feng Hengkong perlahan mengangguk, karena dia sepertinya menyetujui gagasan ini. Karena Xia Yuanba, Feng Feiyan, dan Feng Shue'er semuanya tinggal di belakang untuk bebas berkeliaran di sekitar area awal, dan tidak bergabung dengan tim investigasi. Ye Xinghan dan Ji Qianru muncul bersamaan dengan Feng Hengkong dan yang lainnya juga. Ekspresi Ye Xinghan sedikit suram. Mata Ji Qianru menyapu melewatinya, dan seketika beralih, sementara dia menunjukkan ekspresi riang, seolah-olah masalah besar yang terjadi tidak menjadi perhatiannya sedikit pun. Saat dia mendengar kata-kata ini, Feng Xiken buru-buru melangkah maju dan berkata, "Guru spiritual Gu Chang, muridmu yang terhormat keluar bahkan tidak sampai 4 jam setelah tabut mendalam primordial dibuka. Dia saat ini berada di Pelet Hall. Apa katamu?" Ekspresi guru spiritual Gu Chang sedikit berubah, sementara alis Feng Hengkong juga berkerut. "Cener, apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Kami secara pribadi telah melihat Xia Yuanba memasuki bahtera yang dalam, jadi bagaimana mungkin dia keluar di tengah jalan?" Namun, guru spiritual Gu Chang berkata dengan ekspresi tegas, "Apakah dia menderita cedera serius? Bagaimana lukanya saat ini?" Feng Xiken buru-buru berkata, "Sepertinya dia tidak mengalami luka apapun, namun dia tidak sadarkan diri dan tidak ada tanda-tanda bangun. Dan, dari seluruh tubuhnya, kehadiran energi yang dalam tidak dapat dirasakan sama sekali, seolah-olah dia telah lumpuh." Ekspresi guru spiritual Gu Chang sekali lagi berubah. Tidak ada luka, dan tidak ada energi yang sangat besar dari seluruh tubuhnya. Mungkinkah? Setelah terdiam sepanjang waktu, alis Ye Xinghan berkedut, dan di dalam hatinya, dia langsung merasakan bahwa situasinya buruk. Feng Feiyan telah meninggal, dan mustahil bagi Yun Ce dan Feng Shue'er untuk muncul sekali lagi. Satu-satunya orang yang mengetahui seluruh kejadian ini adalah Ji Qianru. Selama dia bisa mengendalikan Ji Qianru, tidak ada yang akan tahu tentang hal-hal yang terjadi di primordial mendalam Ark. Namun, dia sama sekali tidak menyangka kalau Xia Yuanba sebenarnya belum mati. Alasan kepergiannya, sebenarnya adalah karena dia telah meninggalkan primordial mendalam Ark sebelum waktunya. Dan dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya memang pernah mendengarnya belum lama ini. Raja Suaka Absolut memiliki batu giok transportasi yang dapat mengganggu ruang tabut mendalam primordial. Namun, jumlahnya sangat kecil, dan sangat berharga. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Yuanba benar-benar memilikinya, namun,
ketika dia memikirkan vena mendalam kaisar tiraninya, Ye Xinghan tiba-tiba merasa bahwa itu adalah masalah yang agak logis. Feng Hengkong merenung sejenak, dan saat dia hendak berbicara, cahaya yang dalam tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah formasi kecil yang mendalam perlahan-lahan muncul, dan setelah melihat formasi yang mendalam ini, guru spiritual Gu Chang mengungkapkan pandangan yang mencurigakan. Karena formasi yang mendalam ini, jelas merupakan formasi mendalam transportasi unik yang terkandung dalam giok transportasi. Dalam formasi mendalam, sosok Feng Shui muncul. Penampilannya, menyebabkan ekspresi Ye Xinghan langsung berubah. Emosi yang dia tunjukkan bukanlah rasa takut, melainkan keheranan yang dibawa dengan kegembiraan yang luar biasa. Tempat yang familiar, udara yang familiar, orang-orang yang familiar dalam jarak pandangnya, dan suara-suara yang familiar di dekat telinganya, namun, seolah-olah Feng Shui tidak dapat merasakan semuanya sama sekali. Dia diam-diam berdiri di sana, dan menatap langit biru dengan kepala terangkat. Dia jelas-jelas ada di rumah, namun rasanya sangat kesepian. Tabut mendalam primordial yang berada di atas langit biru, telah lenyap seluruhnya pada saat ini juga. Mata Feng Shui benar-benar kabur saat ini. Dua aliran air mata mengalir lembut di pipinya. Di depannya, yang bisa dia lihat hanyalah wajah kabur Yun Ce pada saat-saat terakhir. Suaranya, yang selembut angin, bergema di telinganya, berulang kali. "Suir, tunggu aku, Kakak Hyun, Kakak Hyun." Dengan isak tangis yang lirih, setiap kata-katanya dipenuhi kesedihan, yang seolah hendak mengoyak hati setiap orang. Dia memejamkan mata, dan seperti peri yang kehilangan jiwanya, dia langsung terjatuh ke belakang. "Suir." Ketika Feng Shui muncul, Feng Hengkong menghela nafas lega, dan berteriak memanggilnya 2 kali. Namun, dia tidak menerima tanggapan apapun dari Feng Shui. Saat dia berpikir itu aneh, dia melihat bahwa dia benar-benar jatuh ke tanah. Dia langsung terkejut, dan buru-buru menyerbu untuk memeluknya. Saat dia menyentuh tubuhnya, ekspresinya langsung berubah. Ini adalah formasi penjara penyegel Phoenix. Apa? Saat mereka mendengar 4 kata ini, setiap anggota sekte Divine Phoenix terkejut. Mereka berkumpul satu demi satu, dan merasakan aura buram di tubuh Feng Shui. Wajah mereka semua langsung memucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Ximing mengertakkan gigi. Formasi penjara penyegel Phoenix digunakan pada murid sekte kami yang telah melakukan kejahatan keji. Bagaimana itu bisa muncul pada Sui? Dan dengan kekuatan Sui, hanya beberapa orang di seluruh sekte yang mampu melemparkan formasi penjara penyegel Phoenix padanya. Ketika dia membicarakan hal ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Hanya orang-orang dari sekte kami yang mampu menggunakan formasi penjara penyegel Phoenix. Penatua Agung adalah satu-satunya orang yang bersama Sui, tapi, ini, mengapa Penatua Agung? Feng Hengkong dengan cepat mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dan menyadari bahwa Feng Feiyan masih belum keluar. Ekspresinya sangat gelap, karena sejak Feng Shui masih muda, lupakan tentang disakiti oleh siapapun, dia bahkan tidak pernah diceramahi dengan keras. Namun, saat ini, seseorang benar-benar melemparkan formasi penjara penyegel Phoenix padanya. Ekspresinya berubah pucat, dan sudah sangat marah sampai pada titik di mana dia pada dasarnya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mengambil napas dalam-dalam, api mulai menyala di kedua tangannya, saat dia tanpa ragu memasukkan sumber energinya yang menyala ke dalam tubuh Feng Shui. Tidak lama kemudian, formasi penjara penyegel Phoenix di tubuh Feng Shui langsung hancur. Feng Shui yang pingsan, perlahan terbangun pada saat ini juga. Suir, Feng Hengkong mencabut api Phoenix-nya, dan mengangkat Feng Shui. Dengan paksa menekan amarahnya, dia berkata dengan cemas. Apa yang terjadi padamu di primordial mendalam ark? Siapa yang melukaimu?
Meskipun Feng Shui'er telah membuka matanya, ekspresinya masih pucat. Sepasang matanya yang indah tampak kusam, dan meskipun Feng Hengkong telah berulang kali memanggilnya, dia sama sekali tidak responsif, seolah jiwanya telah hilang. Sampai pandangannya tiba-tiba bersentuhan dengan sosok Ye Xinghan. Itu kamulah yang membunuh Kakak Yun, kamulah yang membunuh Kakak Yun. Suara yang dikeluarkan Feng Shui'er sepertinya memilukan. Tatapannya, sebenarnya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang sangat asing bagi Feng Hengkong. Sebagai ayah Feng Shui'er, sepanjang hidupnya, ini masih pertama kalinya dia merasakan kebencian dan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Dan ketika Ye Xinghan adalah orang yang dia tunjuk, hatinya juga tergerak dengan keras. Dia buru-buru memegang bahu Feng Shui, dan berkata dengan suara serius. "Shui'er, tenanglah. Beritahu ayahmu apa yang sebenarnya terjadi." Gu Chang mengalihkan pandangannya ke sekeliling, namun dia tidak dapat melihat sosok Yun Ce. Keadaan Xia Yuanbai yang tidak normal dan ledakan emosi Feng Shui'er telah membuatnya bisa menebak dengan samar apa yang sedang terjadi. Dia melirik Ye Xinghan dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara tenang. "Putri Salju, tenangkan emosimu." Meskipun beberapa kata dari guru spiritual Gu Chang sederhana dan jelas, kata-kata itu membawa energi mendalam yang tak tertandingi di dalamnya. Saat kata-kata itu menyapu jiwa Feng Shui seperti angin sepoi-sepoi, membuat emosinya perlahan kembali normal. Dia tidak lagi kehilangan kendali atas emosinya, namun jiwanya masih kesakitan, menghalangi dia untuk bernapas. Dia menggigit bibirnya, dan seuntai darah segar perlahan jatuh dari bibirnya, mengalir langsung ke lehernya yang seputih salju. Dia telah lolos dari kesulitan. Dia telah meninggalkan ark mendalam primordial. Dia telah kembali ke sisi orang-orang yang dicintainya. Dia telah lolos dari semua bahaya. Namun, semuanya ditukar dengan nyawa Yun Ce. Jelas sekali, dia bisa saja lolos dari bahaya sendirian, dia bisa melakukannya sejak awal. Namun, dia mati-matian melarikan diri sambil membawanya. Demi dia benar-benar menyinggung Ye Xinghan tanpa ragu sedikit pun, dan pada akhirnya, dia bahkan menukar nyawanya sendiri, untuk nyawanya. Kakak Yun. Air mata di pipinya perlahan-lahan mengering oleh angin, namun, air mata di hatinya, telah menumpuk ke lautan. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa inilah sebenarnya kesedihan yang sebenarnya dirasakan, dan betapa menyakitkan dan menyiksanya kesedihan. Menutup matanya, sudut kelopak matanya dipenuhi air mata. Meski suaranya tenang, setiap kata dipenuhi kesedihan. Penatua Agung telah mengkhianati kita. Dia telah lama berjanji setia pada Sun Moon Divine Hall, Ye Xinghan ingin memilikiku. Tetua Agung muncul, namun, dia tiba-tiba bergerak melawanku, dan menyerang formasi penjara penyegel Phoenix padaku. Kakak Yun dan kakak bertubuh besar adalah orang-orang yang menyelamatkanku. Kakak Yun menggendongku, dan melarikan diri ke benteng kuno. Ye Xinghan ingin memaksa kakak Yun dan aku mati, jadi kakak Yun memberiku sesuatu yang bisa melarikan diri dari tempat itu. Kakak Yun, dia. Deskripsi Feng Shui'er terpotong-potong, dan suaranya terus berfluktuasi. Namun, mereka masih memahami dengan jelas apa yang telah terjadi. Setelah mengucapkan beberapa kata terakhirnya, di depan mata Feng Shui'er, bayangan sosok Yun Ce yang langsung menuju jauh sekali lagi muncul ke permukaan. Jiwanya terasa seperti tertusuk 10.000 anak panah, dan matanya langsung kabur. Dia kemudian pingsan sekali lagi. "Shui'er." Feng Hengkong mengangkat Feng Shui'er, dan seluruh tubuhnya sudah gemetar karena amarah dan kebencian. Ketika dia merasakan formasi penjara penyegel Phoenix di tubuh Feng Shui'er, dia sudah memikirkan Feng Feiyan. Karena Feng Feiyan adalah satu-satunya orang yang tidak menuju ke area dalam dari bahtera yang dalam, yang ditugaskan untuk melindungi Feng Shui dari bayang-bayang.
Dia tidak menyangka bahwa tebakan mengerikan ini benar-benar berubah menjadi kenyataan, dan itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia kira. Kakak laki-laki yang tumbuh bersamanya, yang dia hormati, percayai, dan bahkan paling dia andalkan di antara kelompok usianya, sebenarnya. Semua tanda, yang menunjukkan bahwa 4 tempat suci besar sepertinya telah mengetahui berita meninggalnya Phoenix Suci, sebenarnya bukanlah imajinasinya. Sebenarnya Feng Feiyan yang telah memberitahu Sun Moon Divine Hall tentang masalah ini. Dia telah sepenuhnya mengkhianati Sekte Divine Phoenix. Jika dia hampir tidak bisa menerima kenyataan bahwa Feng Feiyan telah mengkhianati mereka, maka fakta bahwa Feng Shuer hampir jatuh ke tangan yang berbahaya, dan bahkan hampir kehilangan nyawanya di primordial mendalam ark selamanya, sudah benar-benar menyentuh hati. Skala terbalik yang seharusnya tidak disentuh. Itu benar-benar telah melewati batas terakhirnya. Kemarahan yang tak ada habisnya telah menyebabkan dada Feng Hengkong terlihat seperti hendak meledak. Dia menatap Ye Xinghan dengan marah, dan suaranya sedikit bergetar. Ye Xinghan, kamu sebaiknya, beri kami penjelasan. Semua tatapan dari Sekte Divine Phoenix berkumpul ke Ye Xinghan. Setiap tatapan mereka dipenuhi amarah dan kebencian yang mendalam. Jika bukan karena identitas Ye Xinghan sebagai Tuan Muda Aula Sun Moon Divine Hall, mereka pasti sudah menerkamnya satu demi satu, dan mencabik-cabiknya di tempat. Bukan hanya skala kebalikan dari Feng Hengkong milik Feng Shui, dia bahkan lebih dari itu, skala kebalikan dari seluruh Sekte Phoenix Ilahi. Meskipun ekspresi guru spiritual terlihat agak tenang, amarah sudah samar-samar terlihat di matanya. Ji Qianru berbalik ke samping, dan dengan santai menikmati pemandangan bunga Phoenix tidak jauh dari situ. Mata Ling Kun beralih dari Sekte Divine Phoenix dan Ye Xinghan bolak-balik, dan alisnya juga mulai berkerut dalam. Menghadapi Feng Hengkong yang bisa meledak dengan amarah yang menyala-nyala setiap saat, Ye Xinghan, bagaimanapun, tidak terlihat sedikit pun cemas. Matanya menyipit menjadi celah panjang, saat dia perlahan berkata dengan santai. Master Sekte Phoenix, tolong tenangkan amarahmu. Meskipun metode Tuan Muda ini memang berlebihan, itu hanya karena aku terlalu mencintai adik Shuer, yang menyebabkan momen yang penuh dorongan hati ini. Master Sekte Phoenix pernah muda, jadi saya yakin Anda pasti akan mengerti. Mengerti, Feng Hengkong tertawa terbahak-bahak, dan matanya sudah berubah menjadi merah padam. Dua bola api Phoenix berayun kuat di pupil matanya. Jelas sekali, dia sudah memasuki keadaan sangat marah. Kalau begitu jika kami ingin membunuhmu, aku yakin aula matahari bulanmu pasti akan mengerti juga. Bunuh aku, hahaha. Ye Xinghan tertawa terbahak-bahak tanpa sedikit pun rasa takut di ekspresinya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan cemoohan. Baiklah, kalau begitu Master Sekte Phoenix, kenapa Anda tidak mencobanya? Cek. Aku bertanya-tanya berapa lama Sekte Divine Phoenix mampu bertahan di bawah api murka dari Sun Moon Divine Hall tanpa keberadaan Dewa Divine Phoenix. Apakah ini 1 tahun dan 1 bulan? Ekspresi Feng Hengkong dan Feng Ximing langsung berubah. Diam, seorang tetua Phoenix berkata dengan tajam. Jelas sekali, kamulah yang pertama kali memberikan tangan mematikanmu pada Putri Salju, namun kamu sebenarnya menajiskan dewa-dewa Phoenix kami dengan kata-katamu. Tuan Dewa Phoenix kita adalah satu-satunya roh ilahi di benua langit yang mendalam, dan memiliki umur yang tak ada habisnya. Itu telah melindungi klan Divine Phoenix kami di setiap generasi, dan akan ada selamanya. Apakah Anda benar-benar berpikir Sekte Divine Phoenix kami benar-benar takut dengan Sun Moon Divine Hall Anda? Hahaha, Ye Xinghan sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Kalian orang-orang dari Sekte Phoenix Suci sungguh merupakan kelompok badut, karena benar-benar dibodohi oleh Master Sekte kalian dan semuanya. Dewa Phoenixmu sudah mati selama beberapa tahun. Namun kalian sebenarnya belum mengetahui hal ini,
dan masih mengungkit nenek moyang kalian yang sudah lama meninggal. Gigi depanku hampir tanggal karena semua tawa ini. Hahaha, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba bertanya pada master sektemu. Kamu pada dasarnya berbicara omong kosong, sebungkus sampah. Kerumunan tetua Phoenix semua gemetar karena kemarahan, namun, sikap arogan dan nada santai Ye Xinghan tidak mampu menghilangkan keraguan di hati mereka. Dan, ketika mata mereka beralih ke Feng Hengkong, mereka menyadari bahwa ekspresinya pucat, namun, dia masih tidak menyangkal satu kata pun, menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Mungkinkah, Tuan Dewa Phoenix benar-benar? Berita kematian Dewa Phoenix Anda, secara pribadi diberitahukan kepada saya oleh Penatua Agung Anda Feng Feiyan. Ye Xinghan berkata dengan sinis. Orang-orang dari 4 tempat suci kami telah menerima berita ini sejak 2 tahun lalu, sungguh menggelikan bahwa orang-orang dari sekte Anda sendiri tidak menyadarinya, dan masih hidup dalam gambaran palsu yang menyedihkan. Mengapa kalian semua tidak memikirkan hal ini dengan hati-hati? Jika yang disebut Dewa Phoenix Anda belum mati, lalu mengapa Tetua Agung Anda ingin membelot ke Aula Sun Moon Divine kami? Saat Dewa Phoenixmu belum mati, kami akan tetap memberikan rasa hormat tertentu. Sehubungan dengan sekte Phoenix Ilahi tanpa Dewa Phoenixnya, hehe, Ye Xinghan mengerutkan bibirnya. Sudah waktunya kata ilahi dihilangkan. Lupakan tentang perlawanan terhadap Sun Moon Divine Hall kami, kalian pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi bagi kami untuk melihat Anda. Dalam situasi seperti ini, melihat aku mengincar putri saljumu, itu dianggap sebagai berkah bagi seluruh sektemu. Bukan saja kalian tidak menunjukkan penghargaan, kalian malah ingin membunuhku. Master Sekte Phoenix, kenapa kamu tidak mencoba membunuhku saja? Pidato Ye Xinghan seperti pisau beracun, yang dengan kejam menembus jiwa setiap anggota Sekte Phoenix Ilahi, menyebabkan ketakutan mendalam terlihat di wajah mereka. Dengan suara gemetar, mereka memandang ke arah Feng Hengkong. Master Sekte, apakah yang dia katakan benar? Apakah Dewa-Dewa Phoenix sudah? Phoenix Ilahi adalah nenek moyang dari Sekte Phoenix Ilahi, dan terlebih lagi, ia merupakan pendukung, keyakinan, dan pilar dukungan spiritual bagi seluruh sekte. Jika pilar ini runtuh, sebagian besar sekte Divine Phoenix juga akan runtuh. Tidak hanya kekuatan pencegahan mereka akan turun drastis, hati seluruh sekte juga akan berada dalam kekacauan besar. Namun, saat ini, masalah tersebut tidak bisa lagi disembunyikan. Feng Hengkong mengangkat kepalanya, setelah menghela nafas panjang. Katanya, sehubungan dengan masalah sekte Phoenix Ilahi, junior rendahan mana yang berani memfitnah kematian dewa ini? Suara yang kuat dan tenang yang sedikit membawa sedikit kemarahan, tiba-tiba terdengar dari langit biru yang jauh, itu jelas dikirim ke setiap telinga mereka, dan kemudian, membawa kekuatan penetrasi yang tidak dapat dilawan. Itu bergema di jiwa, darah, dan tulang mereka, melalui setiap sudut tubuh mereka. Suara ini mengguncang seluruh tubuh orang yang hadir. Pada saat yang sama, aura yang tak terbatas dan menjatuhkan surga turun, seolah-olah telah menyelimuti seluruh langit dan bumi. Di bawah aura agung ini, tubuh semua orang menjadi kaku dan hati mereka menegang. Bahkan seseorang sekuat Gucang, merasa seolah-olah dirinya sekecil sebutir pasir di kaki gunung. Feng Hengkong mengangkat kepalanya. Setelah beberapa saat terkejut, tubuhnya menggigil karena kegembiraan. Ini, suara dan kekuatan ini adalah, pada saat ini, dua garis cahaya keemasan yang panjang dan sempit tiba-tiba muncul di langit biru yang jauh. Segera setelah itu, seperti sepasang mata yang sedikit tertutup, dua garis cahaya keemasan panjang ini perlahan terbuka, dua mata emas yang sangat besar, yang tampak seolah-olah tertanam di langit, terbuka.